Arise and shine, for the light is come, and the glory of the Lord is risen upon thee. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang, dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Haleluya. Saatnya gereja Tuhan nyatakan, Yesus kan datang segera. Ku dengar suara Tuhan berseru, persiapkan jalan bagiku. Kitalah umat pilihan Allah, beritakan perbuatan
Shalom saudara, statistik Indonesia 2017 menunjukkan bahwa sebesar 77,82% dari para lansia hidup dari anggota rumah tangganya yang bekerja. Dan 49,06% dari mereka yang bekerja adalah anak-anak mereka. Sehingga banyak dari anak-anak muda generasi Yeremia sekarang yang mengalami tekanan keuangan yang sangat berat. Mereka kesulitan bukan karena tidak mampu bekerja untuk memenuhi kebutuhan, tetapi karena terhimpit seperti sandwich oleh tuntutan dari generasi di atasnya dan dari bawahnya seperti dirinya sendiri, istri atau suaminya, dan anak-anak mereka. Karena beban keuangan yang sangat berat tersebut, maka banyak orang memiliki anggapan bahwa generasi sandwich ini seperti generasi yang salah dilahirkan atau salah membuat keputusan keuangan. Namun, benarkah demikian? Tentu tidak. Kita adalah generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Kita adalah murid Yesus yang melakukan apa yang Yesus lakukan. Salah satunya adalah menjadi saluran berkat bagi orang yang membutuhkan. Dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas generasi Yeremia, bukan generasi sandwich. Pertama, kita perlu pahami bahwa istilah generasi sandwich tidaklah muncul baru-baru ini. Tahun 1981, seorang profesor di Universitas Kentucky Lexington, Amerika Serikat menuliskan satu artikel berjudul The Sandwich Generation, Adult Children of the Aging. Generasi sandwich dikatakan sebagai generasi orang dewasa yang harus menanggung 3 generasi. Orang tuanya atau generasi atas, anaknya atau generasi bawah, dan dirinya sendiri yang terhimpit di tengah. Menjadi sumber penghidupan bagi seluruh anggota keluarga bukanlah suatu pilihan atau salah dilahirkan, tetapi merupakan suatu kebenaran. Apalagi jika anggota keluarga kita memang dalam keadaan yang tidak mampu bekerja oleh karena gangguan kesehatannya atau tidak mencukupi kebutuhannya. Ini merupakan perintah Tuhan. Di 1 Timotius 5 ayat 8 menuliskan perintah untuk kita memelihara sanak saudara kita. Jika kita tidak peduli pada kondisi keluarga kita, Rasul Paulus katakan kita lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Kemudian kita harus menyadari fakta yang menunjukkan meskipun banyak generasi sandwich yang sangat kesulitan keuangan atau pasangan suami istri yang mengalami keretakan karena menanggung beban orang tua yang sudah tidak produktif, banyak dari generasi sandwich tersebut tetap bersukacita menanggung beban berat tersebut. Namun, ada 2 alasan besar yang mengakibatkan definisi generasi sandwich mempunyai konotasi yang negatif oleh karena mereka menjadi generasi yang terjepit. Alasan tersebut antara lain adalah, dari sisi yang ditanggung, merasa bahwa generasi anak-anak mereka memang wajib memberikan semua yang diminta oleh orang tua, tanpa sadar bahwa yang dimintanya itu melebihi kemampuan anak-anaknya. Beberapa orang tua menganggap mereka lebih berhak atas penghasilan anaknya dibandingkan dengan pasangan anak-anak mereka. Sikap dan perilaku tersebut acap kali menimbulkan konflik di antara anak-anak mereka dengan pasangannya. Dalam kondisi ini, apa yang dituliskan Alkitab bagi kita? 1 Timotius 6 ayat 6-8 mengajarkan untuk setiap orang percaya memiliki rasa cukup. Ibrani 13 ayat 5 mengulang pesan yang sama dengan tambahan supaya kita jangan menjadi hamba uang. Biarlah setiap orang mencukupkan diri dengan penghasilan yang diterimanya. Untuk para orang tua, percayalah bahwa anak-anak yang sudah dibesarkan di dalam Tuhan pasti berusaha untuk menjadi berkat bagi orang tuanya. Dari sisi penanggung, mereka gagal memahami bahwa kita harus menghormati orang tua kita seperti yang firman Tuhan katakan di salah satu dari 10 perintah Allah. Sehingga akan baik keadaan kita dan lanjut umur kita, firman Tuhan katakan di Ulangan 5 ayat 16. Tetapi memang kita harus senantiasa minta tuntunan Roh Kudus agar dapat membedakan prioritas dalam mengatur keuangan. Seperti misalnya bisa membedakan kebutuhan-kebutuhan antara keluarga inti dan keluarga besar. Di samping itu, Tuhan Yesus juga mengatakan di Lukas 14 ayat 28 mengenai perlunya sebuah perencanaan. Dalam hal ini adalah perlunya memiliki sebuah perencanaan keuangan agar kita bisa mencukupi di masa depan dan tidak menjadi generasi sandwich selanjutnya. Setelah anak dan orang tua ada dalam paradigma yang benar di dalam Tuhan, maka kita dapat membuat strategi untuk keluar dari himpitan keuangan ini. Bagaimana caranya? Yang pertama, berdoa, minta campur tangan Tuhan dalam keadaan keuangan kita. Yang kedua, membuat anggaran keuangan. Yang ketiga, investasi untuk masa tua. Yang keempat, membelikan orang tua asuransi kesehatan seperti BPJS atau asuransi kesehatan lainnya. Dan yang kelima, harus bisa membedakan prioritas antara keluarga inti
dan keluarga besar. Jadi, tetaplah menjadi saluran berkat bagi keluarga saudara, bukan karena keterpaksaan, tetapi dengan kerelaan hati. Oleh kuasa Roh Kudus, generasi yang terjepit ini akan diangkat menjadi generasi Yeremia yang memberkati banyak orang. Ada janji Tuhan dalam Yeremia 17 ayat 7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Maranatha, Tuhan Yesus memberkati. Sebab Tuhan telah berfirman, dari gelap terbit terang yang bersinar. Dia Tuhan yang membuat terangnya bercahaya dalam hatiku. Kebenaran-Mu yang membawa hidupku bersinar terang, bawa kemuliaan-Mu. Serukan hebat, ajaib perbuatan
Shalom semuanya. Shalom. Sekali lagi shalom semuanya. Shalom. Puji nama Tuhan, kalau saat hari ini kita boleh berada di hari pertama di bulan September. Saya percaya ini semuanya kita boleh melewati karena penyertaan Tuhan. Boleh kasih salam ke kanan kirinya, katakan Tuhan Yesus teramat baik buat kita semua. Haleluya, mari sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, kita mau satukan hati dan berdoa. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan, buat setiap kasih setiamu dalam hidup kami. Kalau hari ini kami boleh ada Tuhan, di hari pertama di bulan September, bulan ke-9 di tahun 2024. Kami percaya kami boleh melewatinya karena kasih penyertaan-Mu Tuhan. Dan kami juga percaya di setiap musim dalam hidup kami berikutnya, Kau selalu ada bersama-sama dengan kami Yesus. Terima kasih Tuhan, saat hari ini kami mau siapkan hati kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Yesus. Kami mau duduk diam untuk memuliakan nama-Mu. Kami mau meninggikan nama-Mu Raja di atas segala Raja. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap untuk memuji Tuhan, kita sama-sama katakan haleluya, amin. Mulia, sembah Raja mulia, bagi Yesus puji hormat dan kuasa. Mulia, agung kerajaannya,
kita semua Yesus.
Sekali lagi shalom semuanya. Seberapa banyak di tempat ini yang percaya bahwa kita semua dipersatukan oleh kasih Tuhan? Boleh lambaikan tangannya tinggi-tinggi. Haleluya. Kita mau pujikan lagu ini dari awal. Satukanlah roh kami ya Tuhan, bergandeng tangan kami semuanya, dalam hadirat-Mu kami menyembah-Mu, curahkanlah roh-Mu atas kami. Satukanlah roh kami ya Tuhan. Boleh gandeng kanan kirinya katakan, kami semuanya, dalam hadirat-Mu kami menyembah-Mu, curahkanlah roh-Mu atas kami. Roh tercurah dari surga, bumi bersukacita. Roh tercurah dari surga, bangsa-bangsa bersorak. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa dan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Satukanlah roh kami ya Tuhan. Mari kita bergandeng tangan, kami semuanya, dalam hadirat-Mu kami menyembah-Mu, curahkanlah roh-Mu atas kami. Roh tercurah dari surga, bumi bersukacita. Roh tercurah dari surga,
bersatu dalam doa. Terima kasih untuk pagi hari ini Bapa, kami ada di tempat-Mu Tuhan. Kami ada di sini Tuhan, itu semua karena kasih kemurahan, semua karena anugerah Tuhan. Amin, setiap Yesus. kami ada di sini Tuhan untuk menyembah memuji-Mu Tuhan. Kami tahu Tuhan Kau ada di tengah-tengah kami, Kau sudah melawat setiap kami Tuhan. Amin, Yesus. Kami tahu kami ada untuk menyembah memuji-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ambil alih setiap kami Allah Roh Kudus. Kami Amin, hanya mau Yesus. menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih kepadamu dengan pujian dan kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Api kemuliaan Tuhan bahkan setiap kami Bapa, hati-hati yang hati-hati yang nyaman, hati-hati yang tertidur Tuhan. Bangkitkan setiap kami Bapa di akhir-akhir zaman ini Tuhan. Kami menjadi Allah-Mu Tuhan. Terima Jauh kasih, dari Yesus. zaman ini, Bapa. Ambil alih setiap kami Allah Roh Kudus. Di setiap kami anak-anak-Mu, kami mewarisi DNA-Mu Tuhan. Yes, Tuhan. Haleluya, Yesus. Melengkapi setiap kami, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, serahkan hanya ke dalam tangan kasih-Mu Bapa. Tuhan, terima kasih. Pagi hari ini Tuhan, kami juga memberkati pemimpin rohani kami, Bapak Pendeta bin Adi Abraham, Bapak Pendeta Andreas Budi Utomo, Bapak Pendeta Abed Negorasi, juga Bapak keluarga Bapak Gembala kami tempat ini, Bapak Kartonil Sarjono. Kami juga membawa gembala pembina kami, Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotora Harjo, juga Pendeta Mulyani Suwarna. Terima kasih Bapak untuk setiap mereka, pemimpin rohani dan gembala rohani kami Tuhan. Kau ada di dalam setiap musim hidup mereka. Amin, Memberkati Yesus. setiap mereka. Yes, Tuhan. Berikan misi-Mu Tuhan. Roh yang takut akan Kau lebih lagi Tuhan. Motivasi hati setiap mereka lebih lagi kepadamu Tuhan. Kasih-Mu Tuhan melingkupi setiap mereka. Memberkati keluarga mereka Bapa. Setiap hikmat marifat-Mu Tuhan selalu baru. Kasih setiamu selalu baru buat setiap mereka. Membawa setiap kami jemaat-jemaat-Mu, tempat mereka pelayanan Tuhan. Engkau Tuhan yang akan memberikan apapun yang menjadi isi hati-Mu, sehingga mereka melakukan apa yang Tuhan mau bagi setiap jemaat-jemaat yang mereka gembalakan. Terima kasih Bapa, Kau sudah menyediakan, Kau sudah mencukupkan semuanya, kesehatan yang daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga berdoa buat memberkati para pengurus dan para majelis yang ada di tempat ini, di gereja kami ini Tuhan. Berikan keunitian di antara mereka semua. Apapun yang menjadi tugas dan tanggung jawab mereka lakukan dengan hati untuk menyenangkan hati-Mu, menyelesaikan setiap apa yang harus mereka kerjakan untuk menyelesaikan amanat agung-Mu di muka bumi ini Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami mengatakan buat para 5 generasi-Mu tempat ini Bapa. Terima kasih Tuhan, setiap mereka ada di dalam setiap pergumulan masing-masing. Kau ada di dalam setiap mereka, pergumulan keluarga lepas keluarga yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah-rumah yang Engkau memberkati setiap mereka, beri kekuatan bagi setiap mereka ya Bapa. Semua ada solusinya, hanya melekat erat lagi kepadamu lebih lagi. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan berkati setiap persembahan yang sudah kami bawa dengan hati dan ucapan syukur kami untuk memperbesar pekerjaan-Mu di tempat ini. Juga untuk memberkati penyelesaian gedung sebelah sebagai tempat ibadah kami yang baru. Terima kasih Tuhan, Kau sudah menyertai dari awal pembangunan sampai nanti sebentar lagi akan selesainya. Yes. Kau memberkati panitia kecil yang sudah ambil bagian bahkan bekerja keras untuk visi dan ide-idenya untuk tempat ibadah kami. Terima kasih Bapak, Kau sudah mencukupkan segala sesuatunya. Kami juga mengangkat tangan untuk bangsa dan kota kami. Kami berkati bangsa dan kota kami. Shalom Indonesia, Shalom Purbalingga. Terima kasih Bapak, kami ada di kota kami Purbalingga bukan kebetulan. Kami akan selalu berdoa buat kota kami Purbalingga, 18 kecamatan yang ada. Kami rebut jiwa-jiwa yang terikat apapun di dalam nama Tuhan Yesus, sehingga kami bersama-sama untuk memuji menyembah-Mu Tuhan. Bersama-sama percaya kepada Engkau Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Bapak, Kau memberkati Bapak Presiden kami, Bapak Jokowi dan wakilnya yang sebentar lagi akan menyelesaikan masa jabatannya. Juga memberkati Presiden yang baru,
Bapak Prabowo dan wakilnya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau juga menempatkan orang-orang yang tepat di tempat-tempat yang tepat di pemerintahan. Sehingga mereka mengerti hati-Mu, mengerti hati rakyat Indonesia, kesejahteraan untuk rakyat Indonesia. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sebentar kami akan mendengarkan sabda firman-Mu melalui Bapak Gembala kami. Dan kami akan bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Sucikan, bersihkan, kuduskan setiap kami Tuhan dengan segala kepahitan, segala apapun yang mengajali hati kami. Sehingga kami bersekutu dengan Engkau Tuhan, dengan hati yang sudah bersyukur Tuhan, dengan hati yang bersih Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih, memberkati keluarga Bapak Gembala yang menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Hikmat yang daripada-Mu, semua pewahyuan yang daripada-Mu saja Tuhan. Kami menjadi pelaku firman-Mu dan menjadi rema dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bawa setiap doa-doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Tiba saatnya kita untuk mendengarkan berkat firman Tuhan. Kembali saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Terima kasih Yesus. Saat hari ini kami mau nyatakan Tuhan, kami mau bawa hati kami, kami mau bawa tubuh kami untuk menyenangkan nama-Mu Yesus. Sebab Kau telah membayar setiap dosa kami Yesus. Haleluya Yesus. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Kita pujikan lagu ini dari awal. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal
hidupku seperti yang kau ingini. Ku telah mati, haleluya, dan tinggalkan cara hidupku yang lama, hidupku yang lama. Katakan semuanya sia-sia, hanya sia-sia, tak berarti lagi hidup ini. Ku letakkan pada mezbahmu ya Tuhan, ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Oh, jadilah padaku seperti yang kau ingini. Oh, haleluya. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Mari sembah, haleluya Tuhan. Engkau yang layak disembah Tuhan. Engkau yang layak menerima segala pujian dari kehidupan kami, dari kehidupan kami umat-Mu Tuhan. Kami rindu hadirat-Mu Tuhan. Kami merindukan hadirat-Mu, lawatan kuasa-Mu atas setiap pribadi yang hadir, yang ada dalam ruangan ini Tuhan. Kuasa-Mu Tuhan mengurapi, memenuhkan setiap kami ya Tuhan. Mengalir kuasa-Mu. Haleluya, haleluya. Jamah setiap kami. Terima kasih Tuhan. Engkau baik, Engkau baik, Engkau baik Tuhan. Engkau mengasihi setiap kami. Engkau melawat setiap kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami. Kami percaya Roh-Mu melawat setiap kami Tuhan. Kami umat-Mu telah memuji menyembah-Mu. Dan tiba saatnya kami akan mendengar isi hati-Mu. Mari Allah Roh Kudus yang menyertai kami lebih lagi, menerangi hati kami dan hidup kami, serta kami persiapkan diri kami untuk menerima berkat firman-Mu. Urapi hamba-Mu, apa yang telah dipersiapkan Tuhan. Kami minta pimpinan kuasa-Mu supaya boleh menyampaikannya seturut dengan kehendak-Mu, sehingga apa yang keluar dari bibir mulut hamba-Mu, perkataan firman-Mu yang memberkati kami semuanya. Selama pemberitaan firman Tuhan, Roh Kudus yang mengendalikan hidup kami dan menguasai tempat ini. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, serta kami siap untuk diberkati melalui firman-Mu pagi ini. Haleluya, haleluya. Yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan dan diberkati, kita berkata bersama-sama, amin. Puji Tuhan, puji Tuhan. Silakan duduk. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara dikasih Tuhan, shalom semuanya.
Kita bersyukur pagi hari ini kita kembali dapat dipertemukan bersama-sama di tempat ini, boleh menikmati kasih-Nya lewat ibadah kita. Dan saya rindu setiap ibadah-ibadah yang kita lakukan, biarlah ibadah itu kita ikuti karena kita rindu dan haus akan Tuhan. Amin. Berikan tos kiri kanan, bilang begini, biarlah setiap ibadah yang kita ikuti, ibadah di dalamnya kita rindu hadirat Tuhan. Amin. Puji Tuhan, berikan sorak-sorai buat Tuhan kita sekali lagi. Bapak Ibu dan Saudara dikasih Tuhan, pagi ini kita akan bersama-sama untuk mendengarkan firman Tuhan yang saya bicara tentang merdeka dalam Kristus. Merdeka dalam Kristus. Merdeka menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu adalah kita memperoleh kebebasan seutuhnya. Ya. Lalu yang kedua, kemerdekaan menurut Kamus Besar Indonesia itu adalah bebas dari segala bentuk penindasan dan penguasa bangsa asing. Itu kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Lalu merdeka menurut Alkitab. Merdeka menurut Alkitab itu adalah merdeka yang kita peroleh berdasarkan kasih karunia Allah yang tidak melibatkan campur tangan dari manusia. Kemudian yang kedua, kita telah dilepaskan, dibebaskan oleh Yesus Kristus, Sang Penebus kita. Makanya di dalam Galatia pasal yang kelima ayat 13 itu bilang begini, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu menggunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain di dalam kasih Tuhan. Amin. Bapak Ibu dan Saudara kasih Tuhan, kalau kita berbicara tentang kemerdekaan, kita barusan memperingati HUT. Bangsa kita yang keberapa? 79 ya. 79, usia yang sudah cukup, betul nggak? Sudah cukup matang seyogyanya. Kita memang sudah dibebaskan dari segala penindasan bangsa-bangsa asing. Kita sudah merdeka, betul 79 tahun. Tapi kepada kenyataannya, kalau kita mau bicara jujur, ternyata bangsa kita memang sudah merdeka. Tetapi di dalamnya sendiri, banyak saudara-saudara kita sendiri yang melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan konstitusi bangsa kita. Contoh, kalau Bapak Ibu lihat di YouTube dalam beberapa hari kemarin, itu ada sebuah gereja namanya Gereja Allah Baik, GAB. Gereja Allah Baik kalau nggak salah itu di daerah Jawa Timur, ya. Di daerah Jawa Timur, mereka mengontrak di ruko dan mungkin sudah durasi yang cukup lama. Ternyata berjalannya waktu, di situ dikatakan tiba-tiba disegel pintunya, nggak boleh dipakai untuk ibadah. Dan yang melakukannya itu bukan orang sembarangan, tapi di situ dikatakan justru Pemda sendiri yang menyegel itu. Akhirnya apa? Akhirnya mereka ibadah di luar. Mereka ibadah di luar. Ada nggak di situ videonya? Coba diam. Mereka ibadah di luar, di teras, mereka ibadah, ya. Nah, coba kita lihat saja sebentar ya. Kita akan membahas tentang sebuah berita yang sedang viral ya, khususnya di Kabupaten Jombang, tentang penutupan gereja secara paksa oleh Pemda nih ya guys. Wah, ini menarik ya, yang menjadi pembahasan kita, yaitu Gereja GAB ya. Gereja GAB Allah Baik ya, tentunya ditutup secara paksa dan mereka beribadah di emperan ruko dan mereka tetap melaksanakan ibadah mereka. Berikut videonya. Kebijaksanaan kepada kami untuk kami dapat beribadah kembali di tempat ini. Kiranya kuasa Tuhan menjamah hatinya. Pak, kenapa hari ini kok ibadah di luar, Pak? Karena gedungnya ditutup oleh Pemda dan penyegelan secara paksa
tanpa dilandasi dengan landasan hukum yang benar. Harusnya Pemda tidak mengembok paksa, karena sementara ini proses di hukum sedang berjalan. Jadi dengan adanya akibat pengembokan ruko, maka jemaat kami tidak bisa beribadah. Sehingga jemaat ini mohon kepada Bapak PJ Bupati untuk memberikan kelonggaran bagi jemaat kami beribadah di tempat ini. Sekalipun dalam kondisi seperti ini, kami tetap berjuang. Karena kami percaya segala sesuatu yang kami kerjakan, semuanya ini di atas kebenaran. Dan itu yang bisa kami sampaikan. Kita sebagai umat beriman ya merasa sakit hati juga, merasa kaget, merasa kayak dianak tirikan, merasa kayak kita itu tidak ada harganya di mata mereka. Itu menurut saya. Ini secara tidak langsung apa bisa dikatakan Pemkab melakukan diskriminasi? Bisa juga dikatakan seperti itu. Karena apa? Saya bisa mengatakan itu karena ini negara merdeka loh ya. Kita itu negara merdeka, negara bebas memeluk agama sesuai dengan anjuran pemerintah. Jadi kita beribadah itu tidak ngawur gitu loh ya. Kita juga di dalam peribadatan kita tidak menyinggung agama A, B, C, enggak. Kita hanya tertuju kepada Tuhan kita. Dan murni apa yang disampaikan Bapak Gembala juga, jemaatnya itu juga tidak menyinggung siapapun. Hanya kita tertuju kepada Tuhan kita saja, seperti itu. Dan Bapak Ibu Pendeta saya, yaitu Bapak Ibu Pendeta Paulus Heri Susanto. Dan saya dibawa ke rumah sakit, di sana ada yang jaga sampai saya sembuh. Sekarang ini saya sudah tidak bisa beribadah dengan baik sebab gereja lagi disegel. Saya besar harapan saya kepada yaitu Bapak-Bapak Pemda Jombang. Saya mohon sangat besar harapan saya sehingga gereja bisa dibuka kembali dan saya bisa beribadah dengan nyaman. Saya mohon dengan belas kasihannya. Kita dapat melihat bagaimana umat Kristiani yang ada di Kabupaten Jombang, khususnya di ruko yang ditutup itu, dan khususnya bagi jemaat GAB ya, tentunya sangat miris tentunya ketika kita mendengar bahwa dari oknum Pemda, yaitu pemerintahan lah ya, masuk dalam dunia pemerintahan, menutup secara paksa atau digembok secara paksa sehingga setiap jemaat tidak bisa beribadah di dalam gereja ya. Mari saya mengajak kita seluruh umat Kristiani yang menonton video ini, kita doakan khususnya Kabupaten Jombang ya, dan secara khusus gereja GAB ya, untuk boleh tetap setia mengikut Tuhan, untuk boleh tetap berdiri teguh dan tetap Injil dapat diberitakan sehingga banyak jiwa yang dimenangkan. Nah, Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, ini realita ya. Memang bangsa kita ini benar-benar sudah merdeka dari penjajah. Betul nggak? Sudah 79 tahun, tapi kenyataannya di tengah-tengah bangsa yang sudah merdeka, di dalamnya masih ada tindakan-tindakan yang seharusnya tidak terjadi. Khususnya untuk apa? Untuk kalangan gereja Tuhan. Dan ini boleh dikatakan terjadi bukannya di suatu tempat, tapi berbagai tempat. Ya, khususnya yang mayoritas itu yang mereka merasa punya kuasa. Bahkan pemerintah sendiri. Tadi yang menutup bukan orang sembarang, tapi Pemda. Ya, seolah-olahnya kita ini dianaktirikan. Ya, seolah-olahnya kita ini orang yang nomor sekian. Padahal bangsa ini sudah merdeka. Tetapi sekalipun itu terjadi, sebagai orang percaya, sebagai anak Tuhan, jangan sampai situasi seperti itu membuat saudara saya lalu seolah-olah tidak berdaya.
Kalau kita tidak boleh diizinkan suatu tempat yang kita pakai, sudah kita kontrakan atau sudah masih ada tempat-tempat yang lain. Mereka tadi ibadah di teras-teras. Nggak masalah. Yang penting jemaatnya tetap mendukung supaya apa? Supaya dengan apa yang dilakukan itu nanti pemerintah bisa melihat hal itu. Supaya apa? Supaya nanti ada tindakan-tindakan yang betul-betul memberikan kenyamanan bagi anak Tuhan untuk ibadah. Kita bersyukur di Purbalingga, pemerintah daerah kita boleh dikatakan begitu perhatian terhadap gereja Tuhan, ya. Maka dari itu kita terus berdoa supaya pemerintah selanjutnya pemerintah yang mau mengayomi semuanya, tidak membedakan suku dan agama dan sebagainya. Karena apa? Karena bangsa kita sudah merdeka. Nah, Bapak Ibu dan Saudara dikasih Tuhan, sekarang kita melihat bukan hanya merdeka secara bangsa ini, tetapi kita melihat kemerdekaan kita sebagai orang percaya. Ya, merdeka menurut Alkitab tadi adalah kita memperoleh kemerdekaan itu berdasarkan kasih karunia Allah yang tidak melibatkan campur tangan manusia. Bahkan kita telah dilepaskan dan dibebaskan oleh Kristus Yesus sebagai Sang Penebus. Ketika saudara dan saya sebagai orang percaya yang sudah dimerdekakan, artinya saudara tidak lagi menjadi hamba dosa, tidak lagi diperbudak oleh keinginan daging, tetapi kita telah ditebus oleh darah yang mahal, yaitu pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Dia sudah membayar kita dengan lunas. Paulus menisahkan jemaat Tuhan yang di Korintus supaya apa? Supaya hidup kita ini kita pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Amin. Itu yang Tuhan rindukan ketika saudara saya sebagai orang percaya yang telah dimerdekakan di dalam Kristus. Oleh karena itu, apa yang harus kita lakukan bagi orang yang telah merdeka di dalam Kristus? Mari kita buka firman Tuhan di dalam 1 Korintus pasal yang ke-6. 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat ke-12 hingga ayat yang ke-20, ya. 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat ke-12 hingga ayat yang ke-20. Tapi kita membacanya mulai dari ayat yang ke-15 hingga ayat yang ke-20, ya. Judul berikutnya nasihat terhadap percabulan. Perhatikan ayat ke-15. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus? Akan kuambilkah anggota Kristus untuk menyerahkannya kepada percabulan? Sekali-kali tidak. Atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikat dirinya pada perempuan cabul menjadi satu tubuh dengan dia? Sebab demikianlah kata nas, keduanya akan menjadi satu daging. Ayat 17. Tetapi siapa yang mengikat dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan dia. Jauhkanlah dirimu dari percabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya. Tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Ayat 20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Katakan amin. Ini nasihat Paulus kepada jemaat Tuhan yang ada di Korintus, supaya jangan hidupmu dipakai untuk hanya mencari kepuasan secara jasmani saja. Ya, kalau Bapak Ibu baca dalam ayat ke-12, segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh sesuatu apapun. Makanan memang sesuatu yang kita butuhkan setiap hari, ya. Tetapi bukan orientasi kita hidup ini hanya untuk makanan saja, ya. Tuhan mau hidup kita ini, ya. Tuhan mau ketika hidup saudara saya sudah dibayar lunas oleh pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Dengan kata lain, saudara saya sudah dimerdekakan dari segala ikatan dosa dan percabulan dan sebagainya. Tuhan mau hidup kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Maka dari itu Bapak Ibu dan Saudara dikasih Tuhan, apa
Apa yang harus kita lakukan? Apa yang saudara dan saya sebagai gereja Tuhan yang Tuhan sudah merdekakan, apa yang harus kita lakukan? Karena kita sudah ditebus oleh Tuhan, sebagai bukti bahwa kita orang telah dimerdekakan oleh Tuhan. Yang harus kita lakukan sebagai orang yang percaya, sebagai orang yang telah ditebus oleh pengorbanan Kristus, sebagai orang yang telah dimerdekakan di dalam Kristus, yang pertama yang saudara dan saya harus lakukan adalah memuliakan Tuhan. Katakan memuliakan Tuhan. Melalui apa kita muliakan Tuhan? Dan Tuhan yang pertama adalah melalui hidup kita. Kenapa hidup kita dipakai untuk memuliakan Tuhan? Karena apa? Karena tubuh kita tadi katakan bait Roh Kudus. Ya. Karena Roh Kudus telah diam di dalam kehidupan kita. Selain itu, karena hidup saudara setelah ditebus, dibeli dengan lunas melalui pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Ayat 18 hingga ayat yang ke-20. Kemudian di dalam 1 Petrus pasal pertama ayat 18 ayat 19 berkata demikian, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu, itu bukan dengan barang, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bercacat. Muliakan Tuhan melalui hidup saudara saya. Karena tubuh kita ini bait Roh Kudus. Jangan kita pakai hanya untuk mencari kepuasan secara jasmani saja. Jangan kita pakai hidup ini untuk percabulan. Tadi ya Paulus katakan, tapi biarlah hidup kita ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Maka dari itu saudara dikasih Tuhan, godaan di tengah dunia ini begitu banyak, ya. Dan godaan itu kadang-kala menjerumuskan kita, baik itulah pikiran kita, mata kita, perkataan kita, dan perbuatan kita. Maka dari itu ketika kita menyadari bahwa kita ini orang-orang telah dimerdekakan oleh Tuhan, telah ditebus oleh darah yang mahal, biarlah hidup saudara saya kita pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Berikan sorak-sorai buat Tuhan kita Yesus Kristus. Itu yang Tuhan rindukan di dalam kehidupan saudara saya, ya. Lalu yang kedua, ya, dengan cara bagaimana kita muliakan Tuhan, yang pertama tadi melalui kehidupan saudara saya. Lalu yang kedua, kita memuliakan Tuhan melalui apa yang kita punya. Apa itu? Harta kita. Amsal pasal ketiga ayat ke-9 berkata demikian, muliakan Allah dengan hartamu, dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Kenapa kita memuliakan Tuhan melalui harta kita? Karena semua yang ada dalam kehidupan kita, semuanya itu berasal dari Allah, ya. Termasuk harta kita, ya. Demikian juga kekayaan, hikmat dan pengetahuan, ya. Pengetahuan Allah. Karena itu pakailah segala harta kita untuk mendukung kemajuan pekerjaan Tuhan. Di dalam Roma pasal yang ke-11 ayat 36 berkata demikian, ya. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, ya. Ayat ke-11 ayat 3 mulai ayat ke 33 hingga 36, ya. Segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Katakan amin. Bapak Ibu dan Saudara dikasih Tuhan, dalam poin ini saya mengingat kita untuk lebih jauh lagi. Muliakan Tuhan bukan hanya melalui kehidupan kita, tapi melalui harta kita, ya, melalui harta kita. Bertalian dengan mau penyelesaian gudang gitu yang di sebelah. Kalau boleh dikeluarkan, bisa ada fotonya. Pembangunan ini boleh saya katakan mungkin sekitar 90%. Bisa? Sekitar 90%. Ya. Udah mau selesai.
Dan saya berdoa supaya penyelesaian gudang itu sedapat mungkin tidak ada berhentinya. Maksudnya begini, semuanya selesai. Kalau selesai, betul-betul selesai, amin. Ya, ini kondisinya. Ya, semuanya keramiknya sudah dipasang. Ya, baik yang di ruang utama, samping kiri, samping kanan sudah semua, termasuk kamar mandi juga semua sudah dipasang semua. Ya, tinggal ada berapa bagian-bagian itu, tinggal instalasi listrik dan sebagainya. Tidak sesuatu yang berat lagi artinya. Tapi semua bagian yang berat itu sudah diselesaikan, termasuk AC-nya sudah kita ambil, ya. Termasuk itu sudah kita ambil. Tapi perlu saya katakan sampai di sini, AC itu masih pakai dana talangan. Artinya panitia nanti akan terus berusaha supaya nanti dana talang itu nanti akan kita kembalikan. Dan saya akan sudah menyampaikan itu kepada bagian keuangan, ya, dana talangan. Nanti ketua panitia akan sampaikan lebih detail lagi, ya. Ini bisa diselesaikan sedemikian rupa. Kalau kita melihat tadi dalam pengumuman tadi di pengumuman pada waktu sebelum ibadah, amplop masuk itu ada 42, betul? 42 amplop itu terkumpul dana 135, ya. Antara 135 tadi, betul ya, kurang lebih. Itu dana yang sudah kita kumpulkan lewat janji iman panitia, janji iman pada pengurus jemaat, dan juga Bapak Ibu yang sudah membawa korbannya kemarin untuk pembangunan itu. Ya, dalam kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih buat dukungan Bapak Ibu Saudara semuanya. Tetapi sebelum dana itu masuk, ya, kita sudah menggelontorkan dana dari kas pembangunan itu 200 juta sebelum dana itu masuk. Jadi totalnya kalau kita mau hitung sekarang kurang lebih 300 sekian, ya. Nanti ketua panitia akan menyampaikan lebih detail. Makanya bisa selesai sedemikian rupa. Ini akan tuntas, ini akan selesai. Mungkin ya 1 minggu besok akan semakin rapi semuanya. Tapi anggaran kita sekarang sudah ya namanya dipakai, ya pasti akan berkurang, betul nggak? Nggak mungkin setelah dipakai semakin banyak, kan nggak mungkin. Dipakai semakin berkurang. Saya sudah, ketua panitia sudah menyampaikan kepada saya, bagaimana Pak ini nanti, ini kesempatan. Saya bilang kebetulan saya ada di tempat dan saya ya bertugas minggu ini firman Tuhan dan saya sudah persiapkan dalam poin ini, ya. Muliakan Tuhan tidak hanya tubuh kita, tapi muliakan Tuhan melalui apa tadi? Semuanya tertidur, ya. Apa yang kita punya, ya. Kalau saya bicara ini juga saya juga memang ikut Andi di dalamnya, semuanya, ya. Maka dari itu kita mau supaya pembangunan ini selesai pada waktunya. Diharapkan akhir September ini yang kelas-kelas cukup besar tuh bisa kelar. Amin. Listrik sudah dipasang, ya. Tinggal mau tambah daya, nanti mau tambahkan daya berapa, itu juga butuh dana. Maka dari itu, ayo kita bersama-sama bergandengan tangan. Bilang kiri kananmu, kita bergandengan tangan. Ya. Bukan hanya pada waktu nyanyi saja, bergandengan tangan dalam kasih. Tapi kita beban ini pun juga kita bergandengan tangan. Setuju? Berat juga, ya. Tapi sebagai orang yang mencintai GB Gunung Padang, kita mau bergandengan tangan. Amin. Tema waktu kita ibadah kul kemarin apa? Masih ingat? Aku cinta Indonesia. Bukti kalau kita cinta Indonesia, apa yang harus kita lakukan? Iya, GB Gunung Padang. Tapi apa yang kita lakukan kata kita cinta Indonesia? Yang pertama berdoa untuk siapa? Untuk para pemimpin bangsa kita, ya. Yang kedua berdoa untuk siapa? Berdoa untuk bangsa kita. Yang ketiga apa? Bayar
pajak. Ditanya kiri kananmu, sudah bayar pajak apa belum? Itu untuk pemerintah loh. Kita juga ditagih, kita juga ditanya. Apalagi kalau saudara punya aset banyak, saudara akan ditanya, sudah bayar belum apa enggak? Kendaraan saudara mahal-mahal, sudah bayar apa belum? Jangan sampai kita bawa Alphard tapi orang bayar kan izin ya. Tapi saya percaya ketika kita beli itu pasti kita bertanggung jawab ya. Itu terhadap pemerintah. Sekarang terhadap pekerjaan Tuhan tempat ini, saya nggak bisa berbuat apa-apa. Panitia kecil pun tidak bisa buat apa-apa. Tetapi kita semuanya bisa melakukan peran besar ketika kita semuanya bergandengan tangan. Amin. Setuju? Ketua panitia harus semangat. Ya, ini tanggung jawab ya. Harus kita kerjakan. Kekurangannya tidak banyak ya. Mungkin sekitar 40-an atau berapa ya. Kalau udah tuh nanti akan kelar semuanya. Kenapa saya sampai begini? Karena sedapat mungkin di bulan Oktober itu nanti kita akan sudah adakan ibadah untuk pembukaan. Ya, supaya nanti November dan Desember kita sudah tidak masalah lagi untuk berhubungan dengan gedung itu. Kita sudah persiapan untuk Natal dan sebagainya. Maka dari itu dalam kesempatan ini saya mengingatkan kita semuanya supaya kita terus bergandengan tangan untuk menuntaskan ini tugas kita semuanya. Amin. Jadi kalau saudara saya sudah dimerdekakan dalam Kristus, Tuhan mau yang kita lakukan yang pertama memuliakan Tuhan. Memuliakan Tuhan yang pertama melalui hidup kita. Yang kedua memuliakan Tuhan melalui apa yang kita punya, yaitu harta kita. Lalu yang ketiga memuliakan Tuhan. Yang ketiga itu melalui pelayanan kita. Karena pelayanan yang dipercayakan kepada kita semuanya itu adalah anugerah Tuhan, karunia Tuhan. Tidak ada unsur kesombongan dalam pelayanan kita. Sekalipun mungkin orang terheran-heran melalui apa yang kita lakukan. Mungkin kita banyak pujian dari orang lain. Atau sebaliknya, mungkin bukan pujian, tapi terlalu banyak koreksi dan sebagainya. Tetaplah semangat karena pelayanan itu adalah anugerah Tuhan. Amin. Seorang artis yang terkenal tahun 70-an kalau tidak salah namanya Maya Romantir. Maya Romantir itu dia pernah nyanyi bilang begini, semua hanya anugerahmu diberikan kepada kami. Semua anugerahmu bila kita dipakainya. Apa saja bentuk pelayanan kita, semuanya itu adalah anugerah Tuhan. Amin. Jangan sampai itu membuat kita menjadi sombong. Maka dari itu muliakanlah Tuhan melalui pelayanan kita. Saudara sebagai pemusik, saudara sebagai WL singer, temborin, penari, apa saja itu multimedia dan sebagainya. Banyak tugas pelayanan lainnya. Mari kita kerjakan itu semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan, bukan untuk kesombongan. Amin. Maka dari itu saya seringkali sampaikan begini, teman-teman tuh kadang-kadang begini, Pak Pendeta besar, kalimat itu saya nggak setuju, saya nggak mau terima kalimat itu. Pendeta besar kalau badannya oke. Yang besar tuh hanya Tuhan. Amin. Kalau kita nggak hati-hati, pendeta besar, saudara akan merasa, yo. Yang besar itu hanya Tuhan. Kalau saudara saya dipercayakan kapasitas banyak, itu kemurahan Tuhan. Amin. Saudara saya dipercayakan untuk mendapat gudang itu juga kemurahan Tuhan. Nggak pernah terpikirkan oleh saya. Ya, saya dulu berpikir belakang atau depan, ternyata yang enggak saya pikirkan justru Tuhan tempatkan di situ. Berarti ini semuanya apa? Karena kemurahan Tuhan. Amin. Kalau Tuhan sudah percayakan itu, tentunya kita tidak bisa sendiri mengerjakannya. Mari kita kerjakan bersama-sama. Kenapa? Karena kita orang telah dimerdekakan dalam Kristus. Maka dari itu muliakanlah Tuhan melalui hidup kita, harta kita, dan pelayanan kita. Amin. Lalu yang kedua, yang harus kita lakukan
sebagai orang yang telah dimereka dalam Kristus. Yang kedua, mentaati firman Tuhan. Apa itu firman Tuhan? Yaitu mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa dan kekuatan dan akal budi kita. Kemudian mengasihi sesama kita seperti diri sendiri, ya. Kemudian hidup menjadi terang dan garam dunia, serta ikut menuntaskan amanat agung Tuhan Yesus. Injil Matius pasal 5 ayat 13 hingga ayat 16. Demikianlah hendakmu terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Yesaya 60 ayat pertama yang ketiga, bangkit dan jadilah terang. Taati firman Tuhan, mengasihi Tuhan. Kemarin pada waktu kita ibadah SMOG di desa Gambarsari, yang firman Tuhan itu sampaikan khotbah tadi, ada kalimat yang membuat saya itu agak tergelitik juga. Kalau saudara dan saya itu memuji Tuhan dengan apa itu? Sepenuh hati, ya. Karena ada lagu apa? Lagu lagi kemarin apa lagunya? Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan kekuatanku, ku sembahkan Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara kasih Tuhan, jujur, kadang-kala kita lagunya hafal, lagunya betul-betul kita kuasai, tetapi kadang-kala kita nyanyi itu hanya di mulut. Tapi yang Tuhan mau pakai pun sekalipun mungkin lagunya itu mungkin lagunya wis jadul, mungkin lagunya sudah lama. Tapi kalau saudara dan saya naikkan lagu itu dengan sepenuh hati, saya percaya Tuhan gak pernah lihat lagu baru atau lama, tapi yang Tuhan lihat hatimu di saat kita memuji Tuhan. Amin. Bapak Ibu dan Saudara kasih Tuhan, ini yang saya rindukan, sehingga pada waktu kita memuji Tuhan, kita bagaimana mengungkapkan isi hati kita yang dalam. Ada lagu bilang begini, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu Yesus. Saya maha tahu yang menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Selidik aku Tuhan. Waktu saudara berat, orang sekitarmu tidak memahami kondisimu. Mungkin kau bingung apa yang harus kamu lakukan. Cari tempat yang tenang, masuk di tempat itu, berdiam diri sejenak, katakan, Tuhan, hari-hari ini bebanku berat. Aku bingung cara apa yang harus aku lakukan. Beri aku kekuatan Tuhan. Masuklah di tempat yang tenang, sambil kau berkata, Tuhan, aku percaya kau tidak pernah tinggal diam dalam hidupku. Kalau dulu aku ditolong Tuhan, hari-hari ini pun aku pasti ditolong Tuhan. Masuk dalam hadirat Tuhan, nyanyilah sesuai dengan apa yang lagu yang kau bisa hafal. Tapi apapun bentuk lagu yang kau nyanyikan itu, nyanyikanlah itu dengan sepenuh hati. Amin. Sebagai bukti bahwa engkau mengagungkan Tuhanmu, sebagai bukti bahwa engkau berkata, engkau yang layak dipuji Tuhan. Ketika kau naikkan puji dengan sepenuh hati, saya percaya tangan Tuhan tidak akan tahan lama untuk tidak memberikan pertolongan buat kita. Amin. Dia akan bersegera untuk menyatakan kasih-Nya. Kemarin khotbah dibilang begini, setelah aku memuji Tuhan dengan sepenuh hati, aku bingung mau lakukan apa.
dengan kondisi keuangan tidak ada. Itulah kadang-kala membuat kita tuh terheran-heran. Kadang-kala nangis, kadang-kala dibuat ketawa. Udah berdoa sepenuh hati. Dalam tempo sesingkat-singkatnya. Waduh. Lalu ada orang kok tiba-tiba ngedor pintu yang tidak pernah terpikirkan oleh dia. Tiba-tiba kasih berkat. Amin. Betul nggak kok terjadi? Betul nggak? Nah, dapat berkat. Kalau kita mengetuk hati Tuhan hari ini, gudang ini selesai. Tapi Tuhan memberkati kita nggak dari langit langsung kirim bluk satu karung duit, enggak. Tapi Tuhan memberkati pekerjaannya melalui kita semua. Berikan tos kiri kanan bilang, melalui hidupmu, melalui hidupmu, melalui hidupmu, melalui hidup kita. Amin. Aduh, saudara aku dikasih Tuhan. Itu ketika nanti orang masuk, saudara aku dikasih Tuhan. Waduh, GP Gunung Padang gedungnya gede. Siapa yang tiba di dalamnya? Kita semua. Amin. Kita semua. Amin. Bukan panitia kecil, panitia itu sebagai pelaksana. Kadang kita udah lakukan ini, masukkan ini, ya udah kita melakukan itu, karena memang itu yang harus kita kerjakan. Tapi ketika kita melakukan itu bersama-sama, berkatnya pun kita terima bersama-sama, kita nikmati bersama-sama, dan kita kembalikan untuk kemuliaan Tuhan bersama-sama. Amin. Berikan sorak-sorai buat Tuhan kita Yesus. Yang ketiga yang harus kita lakukan sebagai orang yang telah dimerdekakan dalam Kristus. Baca bersama-sama 1, 2, 3. Taati ya, atau taat kepada pemerintah. Roma 13 ayat 1 hingga 7 ya. Karena pemerintah berasal dari Allah. Caranya kita taat kepada pemerintah, caranya hormati dan patuhi kepada pemerintah. Ya, hormati dan patuh pada pemerintah, mendukung program kerja pemerintah yang ada, kemudian berdoa untuk bangsa dan negara, berdoa untuk pemerintah dan masyarakatnya agar aman, damai, karena pemerintah takut akan Tuhan serta melayani rakyatnya dengan baik. Ya, Yeremia pasal 29 ayat ke-7. Kemudian yang terakhir yaitu bayar pajak. Kemarin saya sudah disinggung sedikit, bayar pajak kepada pemerintah. Wujud nyata kita memberkati bangsa kita, negara kita. Kita ikut serta membangun bangsa kita, yaitu apa? Melalui pajak yang kita kerjakan. Ya, karena pajak salah satu sumber pendapat negara yang sangat bermanfaat untuk membangun ekonomi bangsa kita dan kesejahteraan rakyatnya. Jadi ada 3 hal yang harus kita lakukan sebagai orang yang telah dimerdekakan dalam Kristus. Yang pertama tadi apa? Memuliakan Tuhan. Melalui apa? Hidup kita, harta kita, dan pelayan kita. Yang kedua, mentaati firman. Ya. Yang ketiga, mentaati pemerintah kita. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus. Ya. Tuhan Yesus memberkati kalian. Demikian firman Tuhan. Mari kita bersama-sama bersyukur untuk firman Tuhan. Sambil kita mempersiapkan perjamuan kudus kita bagi kita naikkan pujian ini tadi waktu masuk firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, bukan dengan barang fana.
Ya Tuhan, jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Katakan, jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Katakan, jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Angkat suaramu menyembah Dia. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat pengorbanan-Mu, buat kasih-Mu yang Kau telah berikan buat kami. Engkau rela bagi kami untuk menebus segala dosa kami, untuk menebus segala pelanggaran kami, agar kami hidup dalam kemerdekaan di dalam Tuhan, hidup di dalam kebenaran-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu, buat kasih-Mu. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah musik malunkan pujian ini dengan lembut. Saudaraku dikasih Tuhan, Tuhan telah mati buat saudara saya, telah menyerahkan bagi Dia, sudah membayar kita dengan lunas. Saya tidak lagi diperbudak oleh nafsu kedagingan manusia kita, bukan karena percabulan yang seringkali yang mengikat kita, tapi ketika kita sudah dimerdekakan di dalam Kristus, kita dibebaskan dari segala hal-hal yang selama ini mengikat kita, dosa apapun itu. Ketika engkau sudah ada dalam kebenaran Tuhan, ketika engkau sudah dibebaskan dari segala bentuk dosa, ketika setelah engkau telah dimerdekakan dalam Kristus, Tuhan mau melalui kehidupan saudara saya, hidup kita, hidup memuliakan Dia, hidup kita menjadi hidup yang mementaati kebenaran firman-Nya, yaitu untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati, mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa, mengasihi Tuhan dengan segenap kekuatan dan akal budi kita, dan juga mengasihi sesama kita, sehingga hidup saudara saya menjadi terang di tengah dunia yang penuh kegelapan ini. Ketika kita telah hidup dalam Kristus, telah dimerdekakan dalam Kristus, kita juga harus mentaati pemerintah yang ada, yang memimpin bangsa kita, karena pemerintah itu berasal dari Allah. Mereka adalah hamba-hamba Allah. Karena itu kita selayaknya mentaati mereka, sekalipun kadang-kala kebijakan-kebijakan yang mereka ambil tidak bisa memuaskan kita, tapi sebagai rakyat Indonesia kita harus mentaati mereka. Terlebih kita harus mentaati pimpinan Tuhan, karena hidup saudara dan saya bisa berarti, hidup saudara bisa berguna, hidup saudara telah dibebaskan dari segala belenggu dosa karena pengorbanannya di atas kayu salib. Amin, Yesus. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Berjanjilah engkau kepada Tuhan. Katakan, Tuhan, aku mau tetap setia kepadamu. Terima kasih Tuhan, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Oh, semuanya sia-sia dan tak berarti lagi.
seperti yang kau ingini. Katakan jadilah aku seperti yang kau ingini. Oh haleluya. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kami boleh menikmati kasih-Mu, boleh menikmati berkat-Mu melalui firman-Mu. Kiranya firman Tuhan yang telah kami dengar hari ini, firman Tuhan yang terus menggugah kami untuk mengerjakan apa menjadi tugas kami sebagai orang percaya, karena kami telah dimerdekakan di dalam Kristus. Terima kasih Bapa, materaikan firman-Mu di hati kami masing-masing, agar kuasa firman itu membuat roh kami itu tetap menyala-nyala, tambah mengasihi Tuhan dan tambah setia kepada Tuhan. Sehingga ketika kami pulang di tempat ini, sukacita Tuhan melimpah-limpah atas kehidupan kami semuanya. Kami juga Tuhan berdoa untuk perjamuan kudus pagi ini yang akan kami makan dan minum bersama-sama. Tuhan berkati roti yang melambangkan tubuh Tuhan Yesus, demikian juga anggur yang melambangkan darah-Mu. Biar Tuhan memberkati supaya ketika kami makan roti dan minum anggur, kami mengingatkan pengorbanan-Mu 2000 tahun yang lalu. Semuanya Kau lakukan karena Engkau mengasihi kami, supaya kami menjadi orang-orang yang telah dibebaskan dari segala belenggu dosa dan segalanya. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kau sudah berdoa dan bersyukur buat kasih-Mu dan berkat-Mu yang Tuhan sudah berikan buat kami melalui firman-Mu pagi ini. Terima kasih Tuhan. Nah, mari Bapak Ibu dan dikasih Tuhan, persiapan roti di tangan kanan kita. Terima kasih Bapa, demikian firman Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Tuhan kita Yesus Kristus? Amin. Mari kita makan rotinya. Kemudian angkat cawan anggur di tangan kanan kita. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapan syukur adalah persekutuan dengan darah Tuhan kita Yesus Kristus? Amin. Mari kita minum anggurnya bersama-sama. Haleluya Yesus. Makasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Makasih. Terima kasih. Naikkan syukurmu kepada Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkau baik. Engkau sungguh baik Tuhan. Darah-Mu tercurah. Darah-Mu tercurah di atas kayu salib untuk menebus dosa kami, untuk mengampuni kami, untuk menyucikan kami. Terima kasih Tuhan. Engkau baik, Engkau sangat baik. Haleluya. Haleluya Tuhan. Kami menyerahkan-Mu, kami menyerahkan-Mu Tuhan. Haleluya Tuhan. Haleluya.
haleluya. Makasih Tuhan. Yesus Engkau baik, sungguh baik. Yesus Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Kasih-Mu tak kasih-Mu kekal selamanya. Aku telah mengenal kasih karunia-Mu. Aku telah mengenal kasih karunia-Mu. Kau kaya, rela jadi miskin supaya aku jadi kaya. Hosana, Hosana, Hosana bagi Yesus Allahku. Hosana, Hosana bagi Yesus Tuhanku. Katakan Hosana, Hosana bagi Yesus Allahku. Hosana, Hosana bagi Yesus Tuhanku. Bagi Yesus Tuhanku, Yesus Tuhanku, bagi Yesus Tuhanku. Tuhanku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa untuk kasih-Mu, buat kehadiran-Mu, lawatan-Mu dalam ibadah kami pagi ini. Semuanya ibadah bisa berjalan sebagaimana mestinya. Kami percaya ini buktinya bahwa Engkau ada bersama kami, memimpin ibadah kami. Kami kembalikan semua pujian kami, pelayanan kami untuk hormat Kau melebihkan nama-Mu. Jangan kami dari segala kesombongan, keangkuhan manusiawi kami. Dan bila pelayanan kami juga boleh menguatkan, memberkati setiap anak-anak-Mu yang hadir pagi ini. Dengan berbagai macam persoalan pergumulan hidup apapun. Lewat ibadah ini, lewat pujian maupun lewat firman Tuhan disampaikan, lewat perjamuan kudus, umat Tuhan dikuatkan, umat Tuhan diteguhkan iman percayanya, hingga tetap setia dan mengasihi Tuhan. Berkati hamba-hamba-Mu yang sudah bagian pelayanan dalam ibadah ini. Ibadah pertama, ibadah Kid, Allah Roh Kudus untuk melengkapi kami supaya kami dapat melakukan, mengerjakan pelayanan kami lebih lagi. Demikian juga persiapan pelayanan kami yang kedua nanti sore. Kami rindu hadirat yang sama. Jemaat Tuhan yang belum hadir dalam ibadah pagi ini, mereka bisa datang sore nanti bersama kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Terpuji-pujilah nama-Mu, dan sebentar kami akan berpisah satu yang lain. Kami akan kembali ke rumah masing-masing seperti Tuhan menuntun kami pada waktu kami berangkat. Demikian juga pada waktu kami keluar dari tempat ini, ketika balik ke rumah masing-masing, penyertaan Tuhan sempurna bagi kami semuanya, sehingga kami boleh berkumpul bersama keluarga kami, boleh menikmati berkat Tuhan dan menjalani segala aktivitas kami yang di dalamnya mempermuliakan nama Tuhan. Ini doa kami dalam nama Yesus Kristus berdoa, haleluya. Kekasih-kekasih Tuhan, arahkan hatimu, angkat kedua tanganmu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan juga yang menyinari engkau dengan wajahnya dan beri engkau kasih karunia. Yes, Tuhan. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan beri engkau damai sejahtera. Sekarang marilah kita bersama-sama pulang dengan membawa berkat rahmat Allah yang berlimpah-limpah. Berkat jasmani, demikian juga berkat secara rohani, serta kasih sayangnya yang sempurna di dalam putranya yang tunggal, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Dia nyatakan bagi kita sekalian
serta persekutuan yang manis dan indah di dalam kuasa Roh Kudus yang selalu menguatkan kita, menghibur kita, serta menyertai kita dari sekarang dan sampai selama-lamanya, sampai Kristus datang kedua kali kelak. Ia tetap mendapat kita setia dalam Tuhan. Yang percaya diberkati Tuhan, kita berkata amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.